Ya, nama tempat ini Sindang Barang, Darmaga itu ada kaitan dengan sejarah Pakuan Pajajaran. Sebenarnya Prabu Siliwangi Lebih dari apa itu, sih? lebih. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 8. Bedanya Arca Doma sama Salaka Doma siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Saat ini Anda sedang berada di Siliwangi TV dan kita konten acara Siliwangi TV ini adalah basa-basi ya. Jadi kita bahas sana bahas ini dan format kita freestyle ya. Jadi bebas gitu. Ini lihat aja yang pakai celana pendek terus itu. Ya, untuk yang perdana ini kita bahas masalah Prabu Siliwangi ya. Benar toh ya? Prabu Siliwangi. Oke, toh yang menarik dari Prabu Siliwangi apa sih toh yang kita mau atau pemirsa atau audiens mau tahu nih tentang Prabu Siliwangi. Sebelum kita sama orang awam yang mau tahu itu tentang Prabu Siliwangi. Iya. Apa yang menarik pertama? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Teman-teman sekalian, sekarang ini kan zaman modern ya. Kita ini di Indonesia ini seolah-olah seperti kehilangan jati diri sebagian besar ya. Ada yang terlalu ke Arab-Araban, ada yang terlalu ke Barat-Baratan. Dulu ya. Iya. Ngalamin Sekarang. Ngalamin tuh dulu waktu kuliah. Ya. Iya, dulu waktu kuliah. Katanya Sekarang pun masih. Borju. Kalau bule borju. Borju. Sekarang malah masih ya, bahkan sampai mengancam kesatuan dan persatuan bangsa gitu. Nah, mungkin ada baiknya dalam momen seperti ini kita kembali kepada kearifan leluhur kita gitu. Nah, salah satunya adalah tentang Prabu Siliwangi ya, karena untuk masyarakat Jawa Barat yang Prabu Siliwangi, Raja Pakuan Pajajaran yang memang ada banyak gitu ya, tapi beliau ini sangat terkenal, sangat dikagumi, sangat menginspirasi banyak orang. Ya, di medsos dan di YouTube juga banyak sekali pembahasan tentang yang Prabu Siliwangi. Nah, cuma yang agak mungkin kurang dibahas itu adalah tentang bagaimana sih karakter kepemimpinan beliau ya, sehingga beliau begitu dipuja-puji oleh rakyatnya, bahkan juga mendapat pujian daripada pendatang Eropa pertama. Misalnya Tom Pires, orang Portugis. Ya, Pendatang maksudnya gimana pendatang? Iya. Jadi di zaman kerajaan Siliwangi itu dulu. Iya, kerajaan Pakuan Pajajaran ya, pada waktu Prabu Siliwangi masih menjadi raja ya. Ini Pakuan ya, bukan Pajajaran ya. Pakuan Pajajaran. Pakuan Pajajaran itu satu ibu kota. Sebetulnya nama kerajaannya adalah Galuh Pakuan. Galuh Pakuan. Galuh Pakuan. Itu termasuk Pajajaran. Galuh Sunda ya, Galuh Pakuan. Nah, ibu kotanya di Pakuan Pajajaran. Lokasinya di Bogor tempatnya. Salah satu buktinya adalah prasasti batu tulis itu. Nah, di situ nama yang Prabu Siliwangi ditulis dalam aksara Palawa ya, di prasasti batu tulis. Prasasti batu tulis yang di sebelah sekolahan itu. Iya, sebelah sekolahan, seberangnya istana Saya belum tahu, belum kepresidenan. kenal ya. Gua juga Oh, orang Bogor nggak tahu gimana. belajar. Bangetan lu, nggak tahu lu. Itulah kelemahan kita. Yang pernah dibongkar sama menteri itu. Itu Oh, yang mau digali ya dulu ya? Ah, itu salah aplikasi mimpi. Oh ya, Iya. tahu kalau itu mah. Iya. Oh, di situ ditulis di Palawa di situ. Iya, di situ ditulis dalam prasasti itu ditulis nama Eyang Prabu Siliwangi. Nah, prasasti batu tulis itu sendiri itu dibuat oleh anaknya Prabu Siliwangi, yaitu Prabu Surawesesa, yang juga disebut Prabu Siliwangi juga. Karena Prabu Siliwangi itu bukan nama pribadi, tapi nama kayak Firaun lah. Gelar Paraoh gitu ya. Kalau Paraoh itu kan gitu. bukan satu orang ya, banyak. Nah, Prabu Siliwangi juga banyak. Tapi yang paling terkenal itu yang dituliskan dalam prasasti batu tulis itu. Juga ada 3 keturunannya yang juga terkenal ya, yaitu Prabu Surawesesa anaknya, dan yang terakhir itu Prabu Surya Kencana yang kemudian mewariskan Uga Wangsit Siliwangi. Berarti kalau nyebut Prabu Siliwangi nggak bisa bukan cuma sosok satu orang. Walaupun ada yang paling menonjol. Yang paling menonjol itu adalah 3 itu. ya, yang namanya dituliskan dalam prasasti batu tulis itu. Yang paling menonjol itu adalah yang Prabu Siliwangi yang dulu ketika masih mudanya namanya Raden Pamanah Rasa, sebelum dilantik jadi raja ya. Pamanah Rasa. Pamanah Rasa. Nah, ketika kayak Arjuna juga ya, panah-panah. bukan panah ini. Iya. Manah dalam pengertian apa ya? Baik ya. Manah itu dalam bahasa Sunda
mana hatena baik Iya, hatinya iya, gitu. iya. Jadi Pak Mana mana. Oh iya, itu iya, ya. iya. Bukan Ya, mana ya. Bukan Lain mana, lagi. ada Jawa juga ada tuh ya mana. Iya, iya, iya. Ya maklum lagu Gitu. Jawa soalnya. Gua Nah. Sunda. Lu kan galuh. Lu mah Sunda tapi dikira Cina gua. bukan, lu mah sudah murtad lu nggak tahu lu. Lo ngobrol-ngobrolin Siliwangi emang orang Bogor siapa sih? Yang asli Bogor, lo orang mana? Gua orang Bukan orang Bogor berarti. Hah? ya harus ya. Iya. Ya, Mister. Jarang yang orang Bogor asli apa? Lo Kalau orang Oh, gue kota- lahir Bogor. Ini juga lahir Ini Bogor. kelahiran Bogor. bukan sama Bogor kan? orang kota. Kelahiran Sama, bukan dari gua. Bogor, orang tua lo memang Bogor. Tapi ya, Ya. nama gua banyak O-nya ngegerolong semua. Balik ya. Iya. Oke. Oke, terus ke istana emang di Bogor atau gimana sih? Ah, betul. Istananya di Bogor walaupun mungkin agak sulit meyakinkan banyak orang karena berbeda misalnya dengan Majapahit yang meninggalkan jejak-jejak istana atau bangunan Iya. dan sebagainya ya, dari candi-candi di Trawulan misalnya. Nah, kalau di Batu Tulis yang ibu kota Pakuan Pajajaran itu yang tertinggal tinggal batu tulisnya, kemudian ada juga beberapa situs bersejarah, kemudian yang masih tersisa adalah parit pertahanan benteng Pakuan Pajajaran yang sekarang menjadi rel kereta api itu di Batu Tulis. Kemudian benteng pertahanan. ya itu Oh, itu benteng benteng pertahanan, benteng pertahanan itu dulu. Kemudian toponim-toponim yang menyebutkan ada Lawang Saketeng dekat Kebon Raya, Ya. kemudian Lawang Gintung. Itu Lawang Gintung juga Lawang Saketeng apa artinya? Saketeng. Lawang itu kan pintu Saketeng ya. Pintu, ya. Saketeng? Ya, Bukan. saya kurang tahu persis. Oke, oke, Mungkin oke. yang lebih tahu toponim ini adalah antara lain Pak Abah Sulaiman, ya, yang masih hidup di sana di Bogor nih. Abah Sulaiman dia menulis buku tentang toponim itu. Jadi kita cari, kita Toponim. cari. Hah? Toponim apa? Toponim itu ilmu tentang sejarah nama-nama daerah. Sejarah nama-nama daerah gitu. Oh, Jadi topo dari toponim topografi. itu bisa dilacak keberadaan. Artinya fakta bahwa kerajaan Pakuan Pajajaran itu di Bogor itu terekam dalam ingatan warga Bogor dalam bentuk nama-nama, folklore, kisah-kisah, Ya, ya, ya. legenda, mitos dan lain sebagainya. Lalu ada juga yang menuliskan. Ada beberapa naskah-naskah juga banyak. Berarti kayak yang di Gunung Salak ada pamijahan, Nah. ada apa namanya Bahkan nama dari- Puralaya segala macam. Ya, nama tempat ini Sindang Barang, Darmaga itu ada kaitan dengan sejarah Pakuan Pajajaran. Apaan? Sindang Barang ini adalah dulu dermaga itu adalah dermaga kapal laut dari laut utara masuk lewat sungai. Dermaganya di dermaga itu. Dermaga yang sekarang jadi kampus IPB. Ya, Barang-barang ya, yang ya. ekspor impor, Berarti Dramaga Ya. dulu danau dong. Bukan. sungai besar. Sungai besar. Sekarang Sungai jadi kecil. besar. Tapi gua tahu karena gua orang Bogor, orang Darmaga. Orang dermaga. Orang ada itu memang si apa namanya si IPB itu adalah Darmaga IPB itu tuh delta dari dua sungai. Jadi nggak heran tuh Nggak. kalau memang ya makin ke sana kan makin besar. Salah satu sungainya yang lewat di ini di apa namanya Yasmin tuh, Sungai Yasmin tuh yang mau masuk Yasmin kalau dari Bubulak Sadane. kan ada sungai itu. Nah itu terus sama sungai yang dari Ciampea. Iya. Itu ketemunya di itu emang ketemu di Sungai utamanya Cisadane dan anak-anak sungai Cisadane. Oh sampai ke situ ya? Iya. Jadi kerajaan Pakuan Pajajaran itu dibatasi oleh dua sungai besar, Sungai Cisadane dan Sungai Ciliwung. Sisi sebelah timur Ciliwung, sisi sebelah barat Sungai Cisadane. Ciarutan anak mana? Ciarutan itu anak Sungai Cisadane. Sadane ya. Iya, anak Sungai Cisadane. Nah, makanya di Ciarutan pun ada jejak peninggalan kerajaan yang lebih tua pendahuluan Pajajaran, yaitu Tarumanegara. Itu yang abad Tarumanegara. ketiga Yang ada Masehi. tapak kaki itu. Ya, prasasti kebun kopi, prasasti tapak gajah dan sebagainya. Oke. Jadi itu yang ada di Batu Tulis itu yang ada tapak kakinya, nama sebenarnya siapa? Ya itu, di situ disebutkan yang Prabu Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi Ratu Haji di Pakuan. Ingat, Haji? ada Ratu Haji di Pakuan. Haji apa Aji? Ya, orang bisa menafsirkan itu Ratu Haji, tapi Haji. yang sebetulnya adalah Ratu Haji yang diyakini sebagian orang. Karena memang Prabu Siliwangi, mohon maaf ya, sebagian orang menganggap beliau Hindu. Tapi sebetulnya bukan Hindu. Beliau itu awalnya Sunda Wiwitan, kemudian ketika melamar Nyi Subanglarang, salah satu istrinya yang seorang santriwati Syekh Kuro di Karawang, itu beliau sudah masuk Islam. Karena syarat untuk bisa melamar itu adalah dia harus masuk Iya. Islam.
gitu. Nah, Kerawang, tapi kita terlepas daripada Ya, jangan, nggak usah kesana lah, kejauhan. sektarianisme Kejauhan ini ya. lo. Enggak, karena Hindu pun sebetulnya juga agama tauhid, agama Iya, monoteis iya, itu iya. nantilah kita bahas ya. Ya, di ntar sesi aja lah. berikutnya. Dari segi substansi bilangin dulu perennian aja. itu ada Nabi Hindu itu ada jejaknya dengan Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Panjang ceritanya, Brahma. ke belakang. Itu nantilah mungkin sesi berikutnya kita bahas. Ini kan yang di rumah pengen tahu pasti ya. Ah, Sebelum kita bicarain Gong tokoh itu ya. Prabu Siliwanginya ya. ah. Apalagi orang-orang zaman sekarang, orang milenial tuh kan udah males gitu, apalagi nggak ada bekasnya, nggak ada jejaknya gitu, tambah jauh aja gitu. Itu kenapa sih kalau di Pajajaran atau di Jawa Barat ya, nggak ada bekas-bekas sisa kerajaan yang nggak kayak di Jawa Tengah, di Majapahit, itu hampir malah ada yang utuh gitu ya, dan Iya. segala macam. Kenapa sih kalau di Pajajaran nggak ada sisanya sama sekali? Iya, pertama keraton Pakuan Pajajaran itu dibangun tidak sepenuhnya dari batu. Sebagaimana di Majapahit atau batu bata lah. Di Majapahit itu kan batu bata. Nah, maka yang ditemukan di Pakuan Pajajaran itu adalah fondasi batunya, fondasinya. Fondasinya, umpak-umpaknya itu ada ditemukan di sekitar Batu Tulis, kemudian di komplek yang sekarang jadi komplek tentara itu ada benteng-benteng Pakuan Pajajarannya. Oh, berarti harus ke sana ya sekali-sekali ya kita Iya, lihat ya. itu ada si orang Barat itu yang meneliti, Herzog, orang Jerman itu dia meneliti dan menulis buku tentang lokasi keraton Pakuan Pajajaran. Nah, terus jadi sebagaimana disaksikan oleh Tom Pires dan Pleyte sebelumnya yang dari orang Portugis yang datang pertama kali ke sini ke Bogor itu dia menemukan reruntuhan candi yang masih ada tiangnya. Dari Tiangnya itu dari kayu. Dari kayu segede gentong nih, segede gini nih, ininya. Di mana? Diameternya setinggi 9 meter. Di sekitar Sukasari. Ah, serius? Benar. Wah, harus ke sana. Lu baca makanya. Makanya. Nanti pengen- baca buku gua nih. Oke. Kita aja Sip, baru sip, tahu sip, kalau sip. di rumah ya. Seru nih, seru. Ah. Kayunya masih ada. Wah, nggak, namanya kayu ya nggak ada lah, lapuk. Tapi pada waktu si Tom Pires sama pada peneliti Portugis siapa lupa namanya Tahun? Pleyte tahun 16 sekian, 16 Oh, dulu ya. apa? Ya. Sementara kan Udah jadi Kawan rayap. Iya, Dari Pakuan fosil. Pajajaran itu sudah ditinggalkan oleh keluarga istana itu sejak 1557. Ditinggal kemana? Dia tinggal ngungsi karena dia diserang oleh pasukan Oh, Banten. oke. Enggak kan? Lo ditinggalin pacar lo. Bukan, maksudnya kan gini, kan ada cerita juga tuh yang apa kalau nggak salah ini cuma desas-desus saya masih bahwa Prabu Sili meninggalkan istilahnya kan kalau orang Sunda moksa ya. Orang Jawa juga ada sih istilah moksa. Kan meninggalkan moksa, apakah lari ke sana? Makanya tadi nanya Itu nanti ditinggal kemana? cerita Moksa nanti oke, lagi oke, gitu. oke. Ah, Ya, masih ya, banyak ya. stok ceritanya ya. Masih Nah, itu banyak, pengen tahu stok ingin cerita tahu itu. tuh. Asik juga ya. ah. Ya, Jadi ada tiga Prabu Siliwangi yang paling gini kan ada tiga Oke. Prabu Siliwangi terkenal ya. Hmm. Dari tiga Prabu Siliwangi yang terkenal nih satu Siapa aja yang gitu ya? paling bukan yang dari tiga kan ada Ya, Paling- yang paling itu yang tadi saya sebutkan yang namanya Ada di batu tertulis tulis dalam ya? batu tulis yaitu Sebenarnya ada berapa? ada tiga tadi. Ya, bukan itu kan yang terkenal, yang sebenarnya Prabu Siliwangi. lebih berapa dari sih? itu, lebih ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 8 ya karena kenapa disebut Siliwangi? Yang pertama menyandang gelar Prabu Wangi itu adalah Raja Pakuan Pajajaran atau Galuh Sunda yang waktu itu tewas di tragedi Bubat di Jawa itu yang Timur. pertama. Itu yang pertama. Dia disebut Prabu Wangi ya karena keberanian dia untuk mempertahankan harga diri rakyat Sunda yang Sampai ke tadinya sana ya? iya Dan itu nanti lagi ya kita Ah, bahas nanti. lah ya. Wah, asik Nah, banget. para penggantinya Harus itu disebut diterusin. Siliwangi. Para Oh, pengganti selanjutnya. selanjutnya disebut Siliwangi, terutama yang karakternya bagus. Ada juga Raja Pakuan Pajajaran yang terakhir itu yang tidak disebut Prabu Siliwangi karena memang perilakunya tidak wangi. Oh, Bau malah busuk gitu. Jadi Prabu Siliwangi itu Prabu yang harus wangi bener Akhlaknya kelakuannya. bagus. Kalau Wah, turunannya iya. kalau Iya. kagak wangi Namanya kagak disebut. Iya. Saya ngerti gua. Itu. Oh, iya, keren, Gitu. keren. ini justru ini intinya tadi lu nyebutin karakter ya, soal karakter, Karakter gitu kan. ya, kembali ke karakter ya. Makanya orang mungkin pemirsa di rumah kan mau nanya ngapain sih ngebahas masalah kayak gini gitu, orang masa lalu gitu kan. Tapi sebetulnya ada yang mau kita menurut lu gimana? Apa sebenarnya tujuan dari ngangkat sejarah masa lalu atau tokoh-tokoh raja-raja Iya. di Indonesia, khususnya kita yang di Jawa Barat nih ya. Untuk anak sekarang kan apa sih manfaatnya? Ya, nah itulah salah satu problem krisis kebudayaan kita itu karena kita lupa diri. Jati diri. Nah, lupa jati diri. Karena lupa diri, maka kita tidak tahu jati diri.
karena kita tidak punya jati diri, maka kita rendah diri, tidak percaya oke. diri. Ya. Akhirnya dalam berbuat, bertindak dan sebagainya mentalnya mental jongos, mental inlander, mental orang-orang terjajah. Nah, Ngagul-ngagulin orang barat atau betul gitu. Memang ada kesengajaan sih dari kolonial untuk menghapus jejak budaya kita. untuk mempermudah dia ngejajah kita gitu. Betul. Nah, makanya sekarang kita nih udah lewat 50 tahun punya kewajiban untuk mewariskan nilai-nilai baik itu kepada anak cucu kita. Antara lain dengan kita angkat tentang Prabu Siliwangi. Oh, budaya itu dihapus. Iya sih. Emang ya budaya Sunda sih kalau saya pikir. Iya, budaya Sunda itu hampir hilang. Nyebar Kalau di kemana-mana Jawa, ya. di Bali itu masih agak sedikit lestari ya. Jawa ini, Sunda ini agak parah. Kalau di Bogor, situs-situs yang masih ada tentang peninggalan Siliwangi banyak nggak? Di mana aja? Banyak. Contohnya, selain yang tadi yang di dekat Selain batu tulis. batu tulis tadi. Ya, ada batu tulis, kemudian ada juga batu congkrang di Empang, bahkan batu tapak di Cibalagung. Kemudian ada juga di Gunung Salak, banyak tuh. Di Gunung Salak ada 100 situs bersejarah berupa punden, berundak. Tapi kagak ada yang tahu ya, kagak ada yang datang ke sana. Ya karena tahu, karena nggak belajar. Kalau Ya, kalau justru karena kita kita- ngaji ya, justru kita acara ini adalah untuk memberitahu, Nah itu. Kita untuk masuk ke memberitahu, poinnya itu sekarang. memberitahu dan mencerdaskan. Termasuk Arca Domas. Iya, termasuk Arca Domas atau Salakadomas, Salakadomas. Cibalai. Cibalai itu Oh, adalah bahkan nanti kalau diteliti lebih lanjut lagi, itu memang bukan dibangun oleh Prabu Siliwangi, bahkan lebih tua. Bedanya leluhur. Arca Domas sama Salakadomas apa? Nah ini ada sedikit rancu ya. Kadang-kadang situs Cibalai disebut Salakadomas, tapi ada yang mengatakan Arca Domas. Sementara sebutan Arca Domas itu ada di 2 tempat, di Cibalai Gunung Salak itu dan di Megamendung. Nah, makna Arca Domas itu bukan arca patung. Arca itu artinya hukum. Domas itu 80 nilai-nilai hukum, kayak Ten Commandment lah gitu ya. Iya. Gitu. Nah, Arca itu bukan patung ya. bukan, tapi hukum-hukum universal Pernah sih sampai kini. yang Gua main. disimbolkan dengan batu, menhir dan lain sebagainya gitu. Aku main ke Salak tuh, arah ke Salak Indah kan. Gitu kan ada Curug Luhur, terus ada itu. Nah, terus nggak sengaja tuh naik motor kan. Terus lihat ada tulisan Arca Domas. Perasaan Arca Domas ada kaitannya sama Sunda, dan karena itu di Iya. Gunung Salak kan langsung pemahaman saya kaitannya kan masih Lawang segala macam kan. Cuma ampun, jalan ke sana itu bukan jalan bagus. Jadi Iya, dulu waktu itu itu- berdua pakai Mio. Udah setengah jalan, jalannya begini-begini, udah nyala dah, balik lagi, nggak sampai ke Jadi- ujung, nggak sampai ke tujuan gitu. Pemerintah kagak merhatiin lah. Ya, situs-situs belum itu. lah, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih Ayo ini. Kita gedor, kita bikin gedor. jalan, bikin jalan. Iya, kalau gue jadi presiden nih, gue bangun Gunung Salak. Kita bikin kayak Ya, balik lagi nih ke poinnya ntar Oke, lupa balik lagi lagi. dibahas ya. Heeh. Jadi yang patut diteladani apa sih dari Prabu Siliwangi keberapa ini, yang ketiga ya? Yang ada batu tulis ini ya? Urutannya bisa, pokoknya bisa jadi perdebatan lah. Tapi yang jelas, mulai dari Sri Baduga Maharaja, Ratu Haji Pakuan Pajajaran itu, yang kemudian menikah dengan Nyi Subang Larang, melahirkan anak-anak seorang Muslim, Ya. dan bahkan ada cucunya jadi wali ya, salah satu wali Songo gitu kan. Nah, yang itu. menonjol jadi Heeh. Oh, oke. oh kan Sama apa ya, ada 2 lagi, Prabu Surawisesa yang mempertahankan dari serangan-serangan kerajaan lain, dan yang terakhir cucunya yaitu Prabu Surya Kencana yang kemudian mewariskan Uga Wangsa Siliwangi. Itu tiga Prabu Siliwangi yang terakhir yang mungkin karakternya akan kita bahas sekarang ini. kita minum Oke. dulu ya, santai tuh. Ya udah break dulu. Ini perdana udah ada. Tapi aku nggak bisa ikutan sponsor lanjut nih. nih, soalnya Ada. abis ini masih, Dari gue masih harus jalan lagi. Oke. Nanti Kayak perawan kabarin aja. aja lu, kayak perawan aja Iya begini dong, pulang iya ya. dong, nggak kalah sama perawan. Thank you ya Bang ya. Oke. Ya sorry, Ketemu lagi tapi nanti berarti bukunya apa namanya bukunya? Kerajaan diterbitin Pakuan nih? Pajajaran dan Bogor dalam pusaran sejarah dunia. Mudah-mudahan Oke. bisa diterbitkan oleh Siliwangi TV. Iya deh. Oke, aku pamit duluan. Ini nanti kita ngobrol lagi. Mudah-mudahan berikutnya bisa ikutan lagi ya. Oke. Kayak gini untuk acara ini. Atur Aku nuhun. pamit. Makasih ya. Thank you. Oke, semua. Ya. Yuk. Ah, enggak.